Shalom, perkenalkan nama saya Ripka Kristen Sitorus. Saya dari Prodi Teologi semester 5 Grup A. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah ini dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat 17 ayat 1-2. Tuhan Allah hadir bagi kita. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kepada kami, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian selama-lamanya. Hati kami penuh sukacita, karena kebaikan-Mu kami memohon kepada Tuhan. Terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Dengan percaya, kami tahu Tuhan hadir di setiap hati, pikiran, terlebih di keluarga. Dengan kehadiran-Mu Tuhan, hidup kami akan terselamatkan. Biarlah kami hidup di dalam terang-Mu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan percobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala kami. Adapun hukum Taurat kita pada hari ini tertulis dalam titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan akan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, dan apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Amin. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 2-3.
bila kulihat bintang gemerlapan. Mari kita berdoa. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih kepada kami, orang yang hina ini, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Atas mana kami sepatutnya kena hukuman-Mu, tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, janganlah Engkau menghukum kami, hapuskanlah dosa kami, karena darah-Mu, anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Bagi semua jemaat yang dengan tulus dan ikhlas telah mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 5 ayat 8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita angkat lagu pujian, Ku Mau Menyembah Engkau. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 7-11. Beginilah firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, maka baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberitahu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Untuk jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Anak yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Sama-sama kita menyanyikan Kami Bawa Korban Pujian, sambil mengumpulkan persembahan. Saatnya mendengarkan khotbah dari kitab Matius 1 ayat 21-24. Mari kita angkat satu pujian, Marolo Polop Tondiki, sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk jemaat, mari kita sama-sama bernyanyikan Tuhan karuniamu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.